yang baru-baru ini mencipta sejarah. Indonesia adalah satu-satunya wakil Asia Tenggara di... Yang terbaik di dunia satu negara, Indonesia. Kabar terbaru Timnas Indonesia hari ini. Sebagian warga Malaysia begitu sangat iri melihat keberhasilan Timnas Indonesia. Tetapi sebagian warga Malaysia lainnya merasa bangga dengan pencapaian Timnas Garuda tersebut. Seperti apa ceritanya? Langsung saja simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Malaysia patut iri sekaligus bangga dengan prestasi yang diraih Timnas Indonesia di kancah sepak bola internasional. Mantan pemain nasional Malaysia, Azlan Johar mengatakan, Indonesia telah bangkit melakukan revolusi dalam pengelolaan sepak bola negaranya. Setelah sempat diskors FIFA selama setahun, pada tahun 2015, menurutnya Malaysia juga perlu melakukan revolusi serupa dalam manajemen sepak bola. Dia meminta individu yang sudah tidak mampu lagi berkontribusi untuk segera meninggalkan industri sepak bola Malaysia. Kebangkitan Timnas Indonesia yang luar biasa terjadi setelah mereka diskors oleh FIFA. Setelah itu mereka menyadari kesalahannya. Lalu pemerintah dan beberapa individu yang tertarik dengan sepak bola di Indonesia mengubah haluannya, ujar Azlan, sebagaimana yang dilaporkan media Malaysia Sinar Harian. Striker Timnas Malaysia era tahun 83 hingga 87 itu menambahkan, Indonesia memilih manajemen yang benar-benar tertarik dengan sepak bola dan tidak punya kepentingan lain. Kita bisa lihat bagaimana mereka berupaya meningkatkan level sepak bola di negaranya, dan dari situlah dimulainya sketsa baru sepak bola di Indonesia, termasuk liga mereka yang semakin meningkat. Oleh karena itu saran saya, bagi para pengurus industri sepak bola di Malaysia yang sudah tidak relevan lagi untuk beranikan diri meninggalkan panggung jika sudah tidak bisa berkontribusi, ujarnya. Timnas Indonesia sedang menikmati momentum terbaik di panggung internasional. Setelah mengalahkan Arab Saudi 2-0 pada laga ke-6 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, keberhasilan mengalahkan tim peringkat 59 dunia itu membuat skuad Garuda kini menghuni posisi ketiga grup C dengan 6 poin. Posisi itu memberi peluang kepada pasukan Shin Taeyong untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 atau minimal melalui putaran keempat. Bahkan Indonesia juga menorehkan sejarah dengan menjadi tim pertama dari ASEAN yang mampu meraih 6 poin dan mencatatkan kemenangan pertama dari Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia dari Asia Tenggara. Sebelumnya hanya Vietnam dan Thailand yang pernah merasakan putaran ketiga kualifikasi pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022. Vietnam hanya mampu meraih total 4 poin dari 10 laga dan menjadi juru kunci grup. Sebelum itu Thailand malah cuma meraih 2 poin dari total 10 pertandingan dan menjadi juru kunci. Kala itu, Timnas Indonesia masih berada di balik bayang-bayang Vietnam dan Thailand. Apalagi Indonesia baru saja memulai perbaikan setelah diskors FIFA selama 1 tahun. Akibat intervensi pemerintah via Kementerian Pemuda dan Olahraga terhadap PSSI. Azlan Johar mengakui, sepak bola Malaysia sudah benar-benar tertinggal jauh jika dibandingkan dengan Indonesia. Kita harus iri dengan Indonesia dan belajar dari kesalahan agar bisa bersaing dengan mereka. Bagi saya sepak bola Malaysia, setiap hari kita tertinggal. Kalau satu hari diibaratkan satu jengkal, maka kita sudah tertinggal sangat jauh. Indonesia sudah ganti mobil, kita juga sudah ganti mobil. Tapi orang-orang yang masih berada di depan ganti mesin dan pengemudi, ujar pria berusia 61 tahun itu. Dari sisi peringkat FIFA, Timnas Malaysia kini berada di urutan ke-133. Indonesia unggul 3 level dari mereka di posisi ke-130 pada 28 November. Mendatang FIFA akan merilis peringkat terbaru mengutip situs pemeringkat football. Ranking Indonesia diperkirakan naik 5 level ke urutan 125. Kenaikan itu berkat tambahan 19,16 poin dari kemenangan atas Arab Saudi, tapi berkurang 2,93 akibat ditekuk Jepang sebelumnya. Sementara Malaysia juga diperkirakan naik 1 level, ke posisi 132. Kenaikan tipis itu terjadi karena tambahan 2,97 poin dari kemenangan 3-1 atas Laos dan 0,16 dari imbang 1-1 dengan India dalam uji coba. Kita nak sentuh tentang Indonesia yang baru-baru ini mencipta sejarah. Indonesia adalah satu-satunya wakil Asia Tenggara di peringkat pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia, the final stage. Dan baru-baru ini mereka mencipta sejarah sebagai
pasukan dengan pencapaian terbaik di pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia dalam sejarah bola sepak Asia Tenggara. Sebelum ini aku rasa Vietnam pernah ke third round, Thailand pernah ke third round, tetapi Indonesia dah collect 6 point. Dan which lebih is daripada mereka. the best achievement, menewaskan rekod yang dicapai oleh Thailand dan juga Vietnam. Indonesia window kali ini mereka tewas di tangan Jepun, dan kemudiannya Indonesia menewaskan Arab Saudi 2-0 Saudi Arabia kan. dengan 2 jaringan daripada bintang muda Marcelino Ferdinand. Guys, perlawanan Indonesia menentang Arab Saudi ni cukup membuktikannya diorang ni betul-betul nak layak ke World Cup. Aku yakin ramai yang anggap layak ke pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia ni pun dah cukup bagus dah. Pemain-pemain Indonesia ni bermain dengan jiwa yang besar. Tak kira lah yang lokal ke, naturalisasi ke, yang warisan ke, semuanya berikan yang terbaik demi satu negara, Indonesia. Tapi guys, semua ni takkan terhasil tanpa satu orang ni, Shin Tae-yong. Pemilihan pemain yang tepat dan taktikal dia ni cukup bijak sehingga berjaya mengalahkan Arab Saudi. Bukan senang tau nak kalahkan Arab Saudi ni. Sekarang peluang Indonesia untuk layak ke Piala Dunia kembali terbuka. Diharap Indonesia terus fokus, berikan segalanya dan jangan ambil mudah setiap lawan yang diorang akan jumpa nanti. Mungkin akan ada orang yang akan komen macam-macam pasal TMJ akan jadi itulah, inilah dan pelbagai lah. Bila aku jelaskan, baru diorang tahu. Yang positif ni memang diorang betul-betul tahu pasal bola sepak dan memang diorang inginkan TMJ ni menjadi salah satu pemimpin dalam bola sepak. Kadang-kadang kita sebagai negara Malaysia ni negara yang demokrasi tau. Kita ingin membahas apa-apa pun, kadang-kadang akan ada orang komentarnya tu negatif dan positif. Apa yang baik, apa yang buruk itu kita jadikan sebagai orang cakap pilihan kita. Terima kasih sudah nyimak sampai akhir. Bagi Anda yang sudah subscribe channel ini, kami ucapkan terima kasih. Dan bagi Anda yang belum subscribe, subscribe dulu sebelum beranjak ke video lain. Terima kasih. Nah, seperti itulah videonya teman-teman. Jadi menurut saya kesalahan Malaysia itu tergila-gila sama ranking teman-teman. Mereka takut sekali jatuh ranking dan tersalip sama Indonesia. Sehingga mereka banyak mengundang dan banyak bermain dengan tim-tim yang lebih lemah daripada mereka. Dan mereka juga tidak berani untuk melawan tim yang lebih kuat atau lebih tinggi daripada mereka. Karena takut kehilangan poin. Mendingan mereka itu bermain dengan di bawah mereka begitu, dan mereka yakin akan berpeluang mendapatkan poin lebih banyak sehingga bisa menyalip ranking Indonesia. Nah, kesalahannya bermain dengan levelnya yang lebih tinggi, maka mereka itu akan kelabakan teman-teman karena tidak terbiasa begitu. Yang Indonesia pedulikan itu adalah kualitas pemain dan pengalaman para pemain. Sehingga mereka itu berani mengundang Argentina yang levelnya lebih tinggi daripada Indonesia. Soal kalah itu nggak apa-apa, dan akhirnya Indonesia itu kalah dan ranking juga jatuh. Tapi itu nggak apa-apa buat Indonesia karena ranking itu bukan salah satu target buat timnas Indonesia. Nah, bagaimana menurut teman-teman tentang video ini? Jika teman-teman punya pendapat, silahkan sampaikan lewat kolom komentar. Dari saya dicukupkan sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.